ada sukacita ya. Betul Pak, karena sukacita tidak kuharapkan dari apa yang ada di dunia ini, tapi sukacita itu timbul dari dalam. Nah, yang dari dalam itu menarik ya, itu diletakkan sendiri oleh Tuhan ya, itu ya, disimpan oleh Tuhan dan diam di dalam kita ya, dimeterai gitu. Jadi saudara dan saya eh, harus terus selalu gitu ya, harus terus selalu untuk menikmati itu. Nah, nikmatilah kehadirannya ya. Memang ya, memang dunia ini ya menggelapkan mata kita ya untuk dapat menangkap dan menikmati kehadiran Tuhan. Gitu ya. Apalagi ini saudara, ada yang lengket atau melekat gitu di dalam pribadi kita ini, yaitu tubuh. Nah, sudah 4 malam kita belajar mengenai kebangkitan tubuh, kebangkitan dari antara orang mati. Itu jadi sangat penting, teman-teman ya. Itu hanya cara satu-satunya untuk menjelaskan pengharapan, sukacita di dalam pengharapan. Gitu. Jadi kita bersukacita di dalam pengharapan karena, saudara, ya, karena kita akan dibangkitkan. Dan bukan hanya dibangkitkan dari kematian, tetapi apa saudara? Dibangkitkan dengan tubuh. Dan bukan hanya tubuh yang biasa seperti sekarang, tetapi tubuh yang mulia. Gitu. Namanya tubuh surgawi. Ya. Nah, teman-teman, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-23 berbicara begini, ya. Semoga Allah, ya saudara, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi rupanya teman-teman ada kata yang sangat menarik di sini yaitu menguduskan kamu, katanya apa? Seluruhnya. Nah, ketika dia bicara seluruhnya, bicara mengenai 3 elemen di dalam pribadi manusia, rohnya, jiwanya, dan tubuhnya gitu. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman, tubuh bisa mati nggak? Nggak usah pasti ingat-ingat lihat gini, bilang aja tadi tuh lewat tuh ambulans sih seorang mati tuh, gitu aja. Kalau orang mati kan tubuh bisa mati nggak? Ya mati, ya. Saya tahu teman-teman ya di timur sana, di barat juga ada ya orang-orang yang kalau ada keluarga yang meninggal itu dia punya sendiri tuh di rumahnya ya untuk penguburan. Gitu. Ya di rupanya di Jawa juga banyak ya. Saya perhatiin. Cuman di Jakarta yang saya belum pernah lihat, tapi di daerah-daerah Jawa yang lain tuh ada juga. Jadi tempat pemakaman keluarga istilahnya. Jadi kita bisa lihat tubuh. Nah, sekarang saya tanya pertanyaan kedua. Jiwa itu bisa mati nggak? Jiwanya tidak mati, Pak. Hmm. Jiwa Jiwa tetap hidup. Sorry, maaf. gitu ya. Jiwa bisa mati. Jiwa kemarin kemarin pelajarannya sepertinya jiwa tetap hidup. Jiwa-jiwa yang kafir Yang apalagi yang fasik gitu fasik, ya. Nah, yang fasik ya akan mengalami kematian kedua. oh, jadi jiwa itu mati juga ya. Cuman Ayatnya saya ada maaf, ada yang tahu saya ayatnya di mana? kurang mengerti. Setelah manusia meninggal, pernah saya baca dalam firman bahwa manusia itu setelah meninggal dia akan menjadi malaikat. Kenapa dia ada yang namanya kemarin saya dengar ada namanya kebangkitan yang kedua atau eh, kematian kedua ya kemarin itu ya. Ke kematian yang kedua, betul. Iya, seperti itu yang saya dengar. Itu kemarin Pak Hans bilang. Jadi Nah, saya ingat-ingat itu kemarin saya mau tanya, jadi lupa apa kematian, namanya oke, kematian kedua itu memang ada, tapi pertanyaannya sekarang kematian jiwa itu ada. malaikat, malaikat, malaikat.
Jadi dalam yang saya baca itu, waktu itu sebenarnya suami saya membaca. Dia bilang uh, dia terambil dari ada kitab dalam Perjanjian Baru. Dia punya anak 7, terus dia menikah sama salah satu perempuan. Anaknya yang pertama meninggal, terus dinikahkanlah dia sama anak kedua. Anak yang kedua meninggal, terus sampai ke anak yang ketujuh. Terus ada seorang nanya kepada Tuhan Yesus, bilang ini, jadi yang mana yang jadi itunya, jadi Suaminya. suaminya orang itu. Terus katanya Tuhan Yesus, hai hamba yang sesat, hal kawin mengawinkan hanya ada di dunia. Di sorga tidak ada hal kawin mengawinkan. Karena manusia hidup setelah di sorga menjadi malaikat seperti itu. Hmm. Sedangkan malaikat kan ada terbagi lagi, ada malaikat yang memang kayak Lucifer itu, malaikat yang menjadi iblis. Ada juga malaikat baik lah, istilah kata begitu. Itu yang membingungkan saya. Kita gini, kita jawab kebingungan itu dengan kebenaran ya, dengan kebenaran. Nah, cara untuk mengerti kebenaran itu pasti dengan jalan yang benar. Nah, ada teman-teman yang bisa baca ayat di depan? Ah, Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. di dalam? Neraka. Iya. Jadi jiwa bisa mati nggak? Hmm? Itu harus ngerti dulu tuh, ya. Rupanya ayat itu Bisa, bisa mati. rupanya ayat Bisa itu sangat mati. terkenal ya. Ya, mungkin dilengkapi yang ayatnya Bu Mona tadi ya. Ehm, Wahyu 20 ayat yang keempat kalau nggak salah. Iya. Jadi Yang mati itu bukannya tubuh aja ya, secara makanya jasmani. makanya baca ayat dulu, baca ayat kan? Harus baca ayatnya. Matius 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Benar ya, tubuh. Memang manusia bisa 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 membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Manusia nggak bisa membunuh jiwa kan? Takutlah terutama kepada Dia. Dia ini Yesus yang berkuasa apa? Membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Terus kalau kita lihat di sini, uh, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Nah, jiwa-jiwa mereka ini kemudian dikatakan mereka hidup kembali. Jadi jiwanya bisa hidup. Nah, tapi jiwanya rupanya juga jiwa bisa dibinasakan. Itu sebenarnya menarik sekali pelajaran itu, teman-teman. Dan kalau kita ngerti itu, menolong ini perjuangan kerohanian kita tuh sangat tertolong. Kenapa saya tertarik bahas itu ya? Karena saya sebenarnya nggak suka ilmu pengetahuan. Sudah selesai, ya. Saya sudah selesai di jalur akademik dengan prestasi gitu. Tapi saya suka yang namanya reima, ya. Bagaimana satu kebenaran itu mengubah, mengubah cara pandang kita, mengubah suasana batin kita. Siapa yang pengen suasana hatinya baik dan selalu sukacita? Ya kan? Bukan karena si dia, gitu ya, tetapi karena dia, gitu ya. Bukan karena si dia, tapi karena dia, ya. Boleh ya? Boleh pakai kata itulah, ya. Di TikTok boleh pakai itu ya. Malam ini baru saya keluarkan, ya. Bukan karena si dia, tapi karena dia, ya. Dia Tuhan, ya. Kurios, Kristus, ya. Hidupku bukannya aku lagi, katanya ya, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Nah, kalau Kristus ada di dalam kita, Kristus bilang begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Nah,
Jadi damai sejahtera Kristus itu bagaimana di dalam hati kita harusnya posisinya? Dia harus memerintah gitu di dalam hati gitu. Jadi bukan si dia yang nentuin suasana hati saya gitu, bukan sama sekali. Ya, tapi dia yang berkuasa ya. Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Itu praktis sekali dalam hidup ya. Coba atur itu emosi saudara, bisa diatur loh saudara. Ya, kadang-kadang ada orang yang istilah sekarang tuh ya, jujurly gitu ya, katanya apa? Galau gitu ya saudara. Ya, saya punya ya, beberapa komunikasi dengan anak-anak Gen Z ya, Gen Z namanya ya, jadi generasi Z gitu ya, di mana cukup ya kehidupan mereka itu cukup turbulensinya itu cukup besar gitu ya, karena mereka mengalami perubahan ya yang luar biasa. Jadi satu-satunya jalan untuk memberikan mereka gini loh saudara. Waktu untuk waktu untuk waktu yang diperlukan untuk belajar berjalan. Bayi itu dari bayi, kemudian ada yang masih ingat berapa lama saudara sampai bisa jalan? Nggak ada ya. Tanya orang tua ya. Ya, tidak tidak lama loh saudara. Biasanya berapa lama orang belajar untuk bisa sampai bisa jalan? Ya, dari merangkak, dari guling-guling dulu ya, guling-guling, merangkak sampai bisa jalan. Kira-kira berapa lama? 9 tahun? Terlalu lama. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Oke, 8 bulan ya. 8 bulan menurut Ibu Yurita diperlukan untuk bisa jalan. Tapi untuk menemukan jalan yang benar bisa seumur hidup. Sepanjang sisa hidup Anda bisa saudara bisa pakai untuk menemukan jalan yang benar itu. Nah, tetapi bersukacitalah ketika ada jejak. Jadi saudara dan saya ini baru ketemu jejaknya. Dan jejaknya itu Kristus. Karena Alkitab berkata nih saudara ya, jalanmu itu bukan jalanku, kata Tuhan. Gitu. Ada orang yang menyangka jalannya lurus tetapi berujung pada maut, gitu, kebinasaan. Menarik ya, gitu. Sepanjang hidup kita berperkara mengenai mana jalan nih yang benar gitu, ya. Nah, ketika kita ketemu dengan Kristus, ya, yang kemudian hadir di dalam hati kita melalui Roh Allah itu, ya, maka kita ketemu jejaknya dia, kita mempelajari, kita menangkap firman mengenai jejak-jejaknya Kristus. Gitu. Dan dia berkata, akulah jalan. Tapi saudara tahu nggak, kenapa kita, orang-orang yang sudah ketemu dengan Kristus, masih bergumul, masih berperkara mengenai jalan kehidupan? Satu-satunya alasan itu adalah ketika tubuh kita ini, ya, ketika tubuh kita ini itu tidak tunduk kepada hukum-hukumnya Allah. Tubuh kita ini di dalamnya dikatakan ada hukum-hukum lain yang namanya apa? Keinginan-keinginan daging. Dikatakan dia tidak tunduk pada hukum Allah. Dia tidak tunduk kepada hukum Allah. Memang itu tidak mungkin baginya, ya. Roma pasal 8 ayat 7, ya. Itu memang tidak mungkin bagi. Di Roma pasal 7 dikatakan keinginan-keinginan itu memang berlawanan. Jadi perlawanan. Saudara bisa bayangkan di dalam tubuh kita ini panca indera ini, itu ada keinginan-keinginan, itu disebut hukum. Dan itu tidak tunduk pada hukum Allah. Bahkan dikatakan di Roma pasal 7, dia itu berlawanan dengan apa? Dengan keinginan roh. Dia berlawanan. Gitu. Itu yang menarik kan gitu. Kita ketemu dengan
sang jalan hidup, tetapi kita tetap bergumul. Nah, teman-teman, tadi Pastor Lepri di awal tuh saya dengar memberikan kita satu insightfulness atau pencerahan ya, bahwa ketika kita mengikuti Yesus, maka kehadirannya itu membawa kelegaan. Siapa yang setuju dengan itu? Ya, kehadirannya membawa kelegaan, betul kan? Iya, ya. Saya ada di dalam tekanan, saudara. Ya, saat ini saya ada di dalam tekanan. Muka aja ini yang berseri-seri. Ya, tapi saya menikmati yang namanya kelegaan karena apa? Ada sumber yang dari dalam keluar, yang mendorong keluar, yang namanya tekanan itu, saudara. Gitu. Apalagi kalau sampai eh, ya udah berapa malam Mira bisa lancar berkata, puji Tuhan bisa dilewati, gitu ya. Puji Tuhan bisa dilewati. Artinya, ya bagaimana supaya kita numpang lewat saja, gitu, saudara. Ya, numpang lewat. Ya, pesta sehebat-hebatnya akan berakhir. Sebaliknya, saudara, tekanan hidup, ya, tekanan hidup, sakit penyakit, masalah ekonomi, pasti akan berlalu. Ya, biasanya, ya, ada kata-kata badai itu pasti berlalu. Ya, itu tidak ada di Alkitab, saudara. Biasanya ada di belakang truk-truk pasir, ya. Badai pasti berlalu, ya. Segala sesuatu akan berakhir. Nah, saudara tahu nggak kenapa dibilang segala sesuatu akan berakhir? Karena tubuh itu akan berakhir. Jadi kita harus tahu, orang mati, tubuh mati. Rupanya, saudara, jiwa juga bisa berhenti mati. Nah, ini yang menarik. Saya mau bahas dulu di situ. Mau bahas dulu di situ, sedikit di situ. Jadi, orang benar itu kita harus pakai itu, saudara, ya. Karena yang kita tunggu-tunggu adalah hari kebangkitan orang-orang benar. Oke? Dan yang ada di Yerusalem baru itu adalah roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi, udahlah ya. Sekarang kita tuh pakai apa ya? Orang kudus, orang apa? Orang-orang benar ya. Jadi ada istilah hari kebangkitan orang-orang benar. Dan yang ada di Yerusalem baru itu namanya roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Saudara jadi benar karena Dibenarkan. udah seragam jawabannya ya. Yang cowok, yang cewek ya. Kita benar karena dibenarkan. Ketika kita bilang saudara kita ini dibenarkan, saudara akan gratefulness namanya. Saudara akan mengucap syukur gitu. Ucapan syukur itu akan mengalir dari dalam keluar diri saudara ya. Kekuatan itu tuh, saudara ya, kekuatan itu bisa menggoncang loh, menggoncang kekeruhan di dalam hati kita gitu. Ya. Ketika kita katakan bahwa kita ini dibenarkan, dan dibenarkan itu artinya bukan main-main, saudara ya. Kita itu diberikan air kehidupan gitu. Kita diberikan air kehidupan dan air kehidupan itu terus mengalir. Saudara dan saya di sini ya, saya nggak pernah melewatkan bagian-bagian awal nih ya, saudara ya. Saudara harus selalu mendapat penyegaran rohani. Ya. Jangan pernah memadamkan api cinta Tuhan ketika kau berjumpa pertama kali dengan Dia di dalam dirimu. Jangan pernah. Karena dari situ itu sumber mata air kehidupan itu mengalir. Kau boleh kemudian memiliki tingkat pertumbuhan untuk menjadi sempurna. Boleh gitu. Tetapi tahu nggak sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari situ. Sumbernya dari api cinta akan Tuhan di dalam hati. Yang menarik itu saudara ya. Yang menarik itu saudara. Kalau saudara sampai pada satu titik, satu level, di mana saudara bukan cari Tuhan karena butuh sesuatu. Cari Tuhan karena perlu sesuatu. Tapi sampai pada satu suasana batin. Cari Tuhan karena aku
Aku ingat cintanya. Aku ingat kasihnya. Aku rindu jamahannya. Aku rindu belahan kasih sayangnya. Cari Tuhan, karena aku sungguh merindukan kehangatan belahan kasih Tuhan. Kau bukan cari Tuhan karena perlu sesuatu, karena butuh sesuatu. Tapi kau perlu Dia. Karena apa? Kau sungguh-sungguh ingin untuk menikmati perjumpaan dan kebersamaan dengan Dia selamanya. Ya, lagu itu berkata, apa katanya? Ke apa? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kenapa kita? Saudara, coba saya nyanyi lagu itu banyak yang senyum-senyum. Saya juga senyum. Saya senang sekali lagu itu. Ya, sampai saya hampir menangis. Ya. Kenapa itu bisa menyentuh hati kita? Kenapa sih? Gitu. Nah, makanya saya bilang tadi ya, jangan sampai si dia itu yang membuat galau hati kita. Si dia itu bisa ini loh, bisa calon pasangan hidup, bisa pasangan hidup, bisa sesuatu di dunia ini, pekerjaan, bisnis, urusan gitu. Dia itu, si dia itu. Jangan sampai sesuatu yang itu. Tetapi biarlah dia yang adalah kekasih jiwa kita yang sesungguhnya itu. Yang apa yang benar-benar menjadi penentu utama gitu di dalam ruang batin kita. Sampai kita bicara itu. Ke... Jadi gini loh saudara, mencari sebelum berjumpa itu cerita yang belum kesampaian tuh. Mencari belum berjumpa, aduh itu di tengah jalan namanya. Tapi berjumpa, tetapi mohon maaf, hanya seteguk kopi atau sepenggal dua penggal kata, itu juga kering. Ya nggak sih? Gitu. Tidak terasa, tidak ada yang tersisa gitu. Tetapi kalau yang namanya kebersamaan, ya kebersamaan, menikmati bersama-sama, itulah yang menyebabkan saya dan saudara bilang, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Apalah lagu yang rohani yang kalian tahu biar jangan aku nyanyi itu ya. Ku ingin tetap di Iya, sini. gitu ya. Ku ingin tetap di sini. Tapi kayaknya yang kemesraan tadi lebih mantap ya. Menarik juga itu ya. Coba ya. Ini 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 kita ini. Ini cermin buat kita ini. Cermin, ini cermin. Ya. Tapi teman-teman, lirik-lirik tadi itu tidak salah itu. Ketika saudara memiliki apa imajinasi yang benar mengenai itu. Nah, kalau saya membawanya ke ini, saudara, bahwa ketika kita bersama-sama menikmati hadirannya itu, kenapa nggak bilang begitu kan, kemesraan ini jangan cepat berlalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Sekarang sudah lebih rohani nih saya. Jadi tadi kemesraan itu switch ke lagu itu ya. Sudah bisa bayangkannya. Itu mirip loh levelnya itu ya. Hampir mirip. Biarkan Romo. Wah itu lagu luar biasa. Hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Ah, itu rupanya lagunya ya. Ku ingin selalu ya bersekutu dengan, datang pada Tuhan bukan karena perlu sesuatu, bukan karena butuh sesuatu, tapi karena menikmati persekutuan dengan Dia, karena ingin selalu menikmati hadiratnya gitu. Ya, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu
Sungguh indah bersamamu. Itu kalau WL kayak gaya pastor ini, dia langsung kasih gini lagi ke tukang musik itu. Wow, orang musik sampai tahu. Sungguh indah, sekali lagi. Sungguh indah. Naik satu kali. Berselamanya. Selamanya juga ulang 3 kali. Selamanya. Ya, saudara, apa suasana di dalam yang saudara rasakan? Sesuatu yang dunia tidak bisa kasih, karena dunia tidak punya. Itulah damai sejahtera, sukacita yang Yesus katakan, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dunia tidak dapat berikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu, dunia tidak dapat berikan kepadamu. Saya yakin, saudara, saya sudah pernah cerita di sini. Saudara sakit, saudara punya utang, saudara punya masalah, itu seketika hilang gitu. Hilang aja dari memori otak. Seperti kena benturan saraf gitu. Hilang gitu. Ya, bisa loh gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, yang sudah bangkit dari kematian. Keadaan itu yang kita akan nikmati nanti. Ketika kita menikmati tubuh surgawi itu, tubuh yang mulia itu, wah, benar-benar. Itulah yang tampak ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Musa, Elia, dan Yesus. Dikatakan wajah Yesus berubah rupa dan menjadi bercahaya. Ya, dan kau adalah anak-anak Allah. Engkau dapat melihat dia dan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita akan menjadi sama seperti dia. Itu. Nah, malam hari ini ya, sekali lagi saya mau membawa kita kembali kepada topik utama kita, menjadi panggilan untuk menjadi sempurna. Gitu. Sempurna itu, saudara, bisa dinikmati, bisa dirasakan. Sempurna itu benar-benar menjadi kehidupan kita. Sesungguhnya. Bukan sesuatu fantasi, gitu, saudara. Bukan sesuatu yang jauh di atas sana. Bukan bagian dari malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk roh yang lain, saudara. Atau hanya ada di surga sana, saudara. Tapi menjadi sempurna itu bisa kita nikmati, saudara. Nah, sejak sekarang ini, di dalam tubuh kemah yang fana ini, tubuh yang sementara ini, dari sejak di sini, kita bisa memiliki satu pengharapan dan menantikan penggenapan dari pengharapan itu. Menantikan penggenapan dari pengharapan itu. Nah, apa itu, saudara ya? Katanya apa? Saudara, supaya kamu dikuduskan seluruhnya, baik di dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara secara khusus malam hari ini mengenai tubuh, ya, dan bicara mengenai kebangkitan tubuh, maka setiap orang-orang benar itu tidak terlepas dari kebangkitan Kristus. Ya, jadi ketika kita bicara mengenai kebangkitan Kristus, itu berbeda dengan kebangkitan orang-orang mati, seperti kebangkitan Lazarus, kebangkitan Dorcas, ya. Maksudnya Dorcas yang dalam cerita Alkitab itu, ya. Itu kan mereka mati dan bangkit. Nah, tapi saudara lihat nggak? Tubuh mereka sama, gitu. Sama. Tetapi ketika Yesus, nah, yang kedua adalah Lazarus bangkit, Dorcas bangkit, dia mati lagi. Coba cari Lazarus sekarang atau Dorcas yang dulu itu. Tidak ada. Gitu. Tetapi Kristus bangkit. Kristus bangkit. Dia memiliki kualitas yang berbeda. Nanti kita jelaskan di situ. Yang kedua, Kristus bangkit, dia tidak mati lagi. Nah, kebangkitan Kristus ini, secara khusus kebangkitan tubuhnya Kristus ini, ya, Roma 8 ayat 11 ya, yang membangkitkan Kristus dari kematian, roh yang sama akan membangkitkan tubuhmu yang fana, gitu ya, membangkitkan tubuhmu yang fana. Itu juga yang akan membangkitkan tubuh kita. Dan bagaimana kualitas tubuh Kristus setelah itu akan seperti itu kualitas tubuh kita. Karena Filipi 3 ayat 20 katakan, kita menantikan Dia juru selamat kita untuk merubah tubuh kita yang hina ini untuk menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, gitu ya.
Nah, itu yang kita akan bahas malam hari ini ya. Ada 45 menit ke depan, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ya. Nah, kita mulai dari bacaan ini ya. 1 Korintus pasal 15 ya. Tetapi yang benar ialah, menarik ya. Jadi orang-orang benar itu harus belajar yang benar. Yang benar ialah, saudara bisa perhatikan ya, bagus ya gitu ya, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Gitu. Sebab sama seperti maut datang oleh karena satu orang manusia, Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, saudara bisa lihat di ayat yang ke 45 atau ke 45 kalau nggak salah ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ya. Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Wah, saudara, jadi dari sini saja kita bisa ini ya, bisa menangkap sesuatu ya. Jadi rupanya yang dibangkitkan itu adalah orang yang dalam persekutuan dengan Kristus, yaitu yang menjadi miliknya. Nah, saudara bisa bilang, aku miliknya enggak ya? Apa bukti bahwa saudara milik Kristus? Kan ada lagunya. Aku miliknya, Yesus Tuhanku. Gitu ya. Na 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 na. Apa buktinya saya dan saudara itu jadi adalah milik Kristus? Hmm? Kita melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kalau yang belum melakukan kehendaknya, bagaimana tuh? Kita dipindahkan ke dalam Dan milik Kristus. Jadi kita milik Kristus itu karena ada Dibilang roh, karena ada roh roh. Allah itu berdiam di dalam kita. Ya, kita jadi miliknya. Gitu kan? Itu kita jadi miliknya karena roh Allah itu berdiam di dalam kita. Nah, sehingga kita dipindahkan dari kuasa kegelapan ya ke dalam kerajaan anaknya ya. Kolose 1 ayat 13. Kita menjadi miliknya ya. Jadi saudara dan saya itu pertama tuh harus yakin tuh bahwa aku ini milik Tuhan. Why? Kenapa bisa? Karena apa? Karena kita dimeterai. Gitu. Dimeterai itu spraguso, artinya dicap tanda milik. Itu pakai kata seperti saya selalu lupa tuh budak-budak. Nah, budak-budak itu dimeterai, saudara. Seperti sapi, kerbau, ya, saudara tahu tuh ada besi panas untuk dicap. Itu dimeterai, itu maksudnya dimeterai. Diketahui sebagai apa? Miliknya siapa, gitu ya. Gitu. Tanda, gitu, tanda. Nah, saudara ditandai sebagai milik Kristus karena apa? Saudara dimeterai dengan Roh Kudus, ya. Artinya saudara adalah tanda miliknya. Oke? Ya. Oke, jadi sesudah itu mereka yang menjadi miliknya gitu. Nah, coba kita baca. Ada ayat yang menarik nih ya. Jadi ada nggak yang bukan miliknya, Pak? Oke. Ada nggak yang sudah terima Yesus terus tiba-tiba nggak jadi miliknya lagi gitu. Coba ya. 2 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Sama ya. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Jadi Yohanes berpesan begitu. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ya, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Gitu, ya.
Jadi bisa orang tidak menjadi miliknya Tuhan lagi, apalagi dia memiliki Tuhan, gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus dulu, baru kemudian miliknya, dan yang kedua menarik ya, pada waktu kedatangannya, gitu. Jadi dibangkitkan itu pada waktu kedatangannya. Kolose 1 ayat 18, kenapa Yesus dibilang yang sulung? Ia adalah kepala dari jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kan kita bertanya, apa betul dia yang pertama bangkit? Bukannya Lazarus malah duluan bangkit, Dorcas malah lebih duluan bangkit, anak perempuan di Naim lebih duluan bangkit, ya? Kenapa dia bilang pertama bangkit? Oke, jawabannya di ayat itu sendiri, ya. Di Wahyu 1 ayat yang ke-18. Oh, bagus juga ini. Kolose 1:18, Wahyu 1:18. Kenapa dia dibilang pertama bangkit dari antara orang mati? Karena ini nih. Yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi tidak mati lagi. Dikatakan yang pertama bangkit itu ya tidak mati lagi. Tapi kalau bangkit dan mati lagi, gitu. Kan sering tuh orangnya. Oh, banyak orang tuh yang bangkit, tapi mati lagi nggak? Ya mati, kan gitu. Nah ini ya, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ya, jadi dia katakan yang pertama bangkit itu karena dia yang hidup selama-lamanya, tidak mati lagi. Oke? Ini ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kenapa dikatakan begitu? Karena ini ya, karena dia hidup. Ketika dia bangkit, dia hidup sampai selama-lamanya. Ya. Nah, bukan hanya dia, Yesus, tapi Yesus sendiri katakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan katanya apa? Kamu pun akan hidup. Ya, kamu pun akan hidup. Dan ketika dia bilang kamu akan hidup, itu maksudnya kamu juga akan hidup selama-lamanya. Kalau satu ketika nanti kamu dibangkitkan. Ya, oke? Nah, teman-teman, ya, kebangkitan Yesus itu adalah ikon, gambaran. Itu adalah tipologi, itu adalah eh, jejak yang kita harus ikuti bagaimana kebangkitan orang-orang benar. Jadi ya, ada hari kebangkitan orang-orang benar. Dan itu adalah hari kedatangannya. Nah, itu bagaimana Kristus bangkit? Nah, mari kita sedikit lihat ya. Ketika Kristus bangkit, apa yang terjadi? Ada nggak perubahan dari tubuhnya waktu di dunia ini, waktu sebelum mati dan setelah bangkit dari kematian itu? Kita pelajari sedikit ya, karena itu akan menjadi gambaran kita juga. Nanti kita akan belajar, oh seperti itu nanti tubuh surgawi ya, dibandingkan sama tubuh alamiah sekarang. Lukas 24 ayat 37 ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah, rabalah aku dan lihatlah. Karena apa katanya? Hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Jadi, tubuh kebangkitannya Yesus itu ada daging. Ya. Dia bilang, aku bukan hantu sehingga tidak punya daging. Aku ada daging. Gitu ya. Menarik. Ya. Sementara ada ayat, daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kan itu kita perlu bahas. Apa sih maksudnya gitu? Ya. Jadi, tubuh kebangkitan Yesus itu tubuh yang ada daging. Gitu. Ya. Bukan hantu yang tidak punya daging. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah, ada yang menarik juga loh saudara ya.
Jadi mereka belum percaya loh. Coba. Jadi menarik ya. Itu murid. Yesus yang sama yang bangkit. Tapi sama kan gitu. Yang sama tanda tanda kutip ya. Tapi kok mereka nggak percaya? Contoh nih ya, misalnya nggak mungkin gitu. Ya, saya lihat Dorcas yang bangkit gitu, Dorcas yang benar ini, ya, Dorcas kasih ya, bangkit. Nggak mungkin saya kenal kan, kan saya udah pernah salaman, udah lihat, ketemu, saya pasti kenal kan. Tapi yang menarik di sini kok mereka itu mereka itu dikatakan mereka belum percaya gitu. Dan saudara ingat nggak cerita Yesus dan murid itu berjalan ke Emmaus? Itu kan setelah kebangkitan. Yesus tiba-tiba muncul kan? Mereka nggak kenal. Menarik nggak itu? Menarik ya? Katanya sama gitu. Tapi kok nggak kenal? Kalau sampai nggak kenal, pasti ada sesuatu loh. Yang ini. Pasti ada sesuatu. Ya nggak sih? Jadi memang kualitasnya beda. Jadi jangan saudara percaya diri banget bahwa kalau nanti di surga itu saya pasti kenal nih Pastor Lev ini. Belum tentu. Ya, ini buktinya. Buktinya. Murid ya belum kenal gitu. Nah, mari kita lanjutkan bacaannya ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi dia makan, saudara. Tubuh ya, tubuh kebangkitan itu bisa makan. Tapi jangan sampai pikir nih menu di surga itu kayaknya yang favorit ikan goreng. Ini hanya mungkin yang ada waktu itu karena waktu itu belum ada CI belum mungkin ya. Ah ini ya. Jadi saudara lihat ya, kualitasnya beda ya. Ya, kualitasnya ya. Mereka tidak kenal gitu. Kualitasnya beda. Tapi ada nggak keserupaan? Ada ya. Dia 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 bisa dilihat gitu ya. Ya, memperlihatkan tangan dan kakinya gitu ya. Bukan roh gitu kan, bukan hantu kan gitu ya. Kita lanjutkan ya di Yohanes 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera begini." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ini pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus muncul. Tubuh surgawi itu bisa tembus-tembus material. Itu bisa kelihatan. Jadi, saudara nanti disuruh melayani, disuruh nggak perlu belok-belok gitu. Mana pintu keluar ya? Enggak, tembus. Set. Gitu. Kan seperti itu. Jadi, bayangan-bayangan itu kita sudah dapat dari sini kan. Gitu. Ya. Itu gambaran yang real ya, saudara ya. Kemudian, ayat 27 ya. Dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Jadi ada kualitas yang jelas berbeda sampai murid-murid itu orang yang paling dekat kok ada ketidakpercayaan gitu ya. Yohanes 21 ayat 7 ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Gitu ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saudara, menarik ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tubuh kebangkitannya Yesus itu dengan tubuh sebelum dia mati, itu ada perbedaan kualitas. Nanti saudara, kalau kita masuk itu, tubuh surgawi sama tubuh duniawi. Dua-duanya tubuh. Dua-duanya tubuh. Sekarang ya, daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan. Nah, daging yang mana? Daging yang tubuh lahiriah iya, tapi daging yang tubuh surgawi mendapat bagian. Karena kelihatan jelas kan, Yesus itu memakai daging, ya, gitu ya.
Kan dia bilang gitu kan? Saudara perhatiin nggak tadi? Nih kata-kata ini ya. Nih ya. Karena hantu tidak ada daging dan tulang. Seperti kamu lihat ada padaku. Maksudnya daging dan tulang ada. Kan? Gitu. Pak, terus bagaimana tahu bahwa daging itu masuk surga? Oh kan Yesus ya. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya kan? Daging ada di dalam. Ya, tapi daging yang mana? Daging yang adalah tubuh surgawi. Ya, daging yang mana Pak? Yang bisa tembus-tembus tembok. Ya, gitu. Itu ya. Tapi tetap bisa makan. Ah, gitu. Wah, yang luar biasa kan bagiannya itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke bagian ini loh, teman-teman. Ini penting nih ya. Bagaimana perubahan itu? Jadi, kalau Yesus sebelum mati dan kemudian Yesus yang kemudian bangkit dari kematian itu memiliki tubuh yang baru itu, ya. Kan kalau nggak salah Maria Magdalena ya, yang tidak mengenali dia juga kan? Dia seolah-olah dia bilang apa tukang kebun ya. Di mana itu? Pastor? Ingat kan? Dia juga nggak mengenali. Nah, saudara bayangkan nggak? Jadi tetap daging, tetap tulang, ada kaki tangan, makan ikan goreng, makan. Tapi ada juga yang tidak mengenal, gitu. Kenapa sampai tidak mengenal? Berarti ada satu kualitas yang lebih dari itu kan? Gitu. Ada perbedaan, ada perbedaan. Kira-kira itu ya. Nah, ini bagaimana tubuh kita ini nanti? Tubuh kita yang lahiriah ini menjadi tubuh kemuliaan. Mari kita baca itu ya ayatnya ya. Nah, kita masih transisi dulu nih dari Yesus ya. Jadi di dalam Yohanes 5 ayat 27 sampai 29 ya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi Bapa memberi kuasa kepada Yesus ya untuk menghakimi. Janganlah kamu heran. Sebentar saya jelaskan dulu ya. Jadi Bapa itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, ya kan? Saudara pernah dengar ayat ya bahwa uh, Yohanes 3 ya. Yohanes 3 ayat berapa? Ayat 18 kalau nggak salah ya. Anak manusia itu diutus tidak untuk menghakimi kan, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Nah, di sini dikatakan Bapa itu sudah memberi kuasa kepada anak untuk menghakimi. Nah, saya jelaskan sedikit di situ ya, teman-teman. Jadi memang memang Yesus diutus untuk menyelamatkan dunia, kan untuk menyelamatkan. Tetapi orang yang tidak mau mengikut dia, maka ya dia ada di bawah hukuman. Jadi secara sendirinya penghakiman itu terjadi. Gitu. Artinya apa? Pemisahan itu terjadi. Nah, itu hal untuk menjelaskan itu ya. Dia datang untuk menyelamatkan. Tapi ketika dia datang untuk menyelamatkan dan orang tidak mau diselamatkan, maka dia di bawah hukuman. Jadi itu adalah penghakiman itu terjadi secara sendirinya. Makanya Yohanes pasal 3 ayat 18 dan Yohanes pasal 3 ayat 36 secara jelas mengatakan bahwa tetapi yang tidak percaya kepada anak sudah berada di bawah hukuman. Yang tidak percaya kepada anak sudah ada di bawah murka Allah. Gitu kan? Gitu. Jadi penghakiman itu secara otomatis terjadi gitu. Walaupun anak ini diutus bukan untuk menghakimi, ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba. Saudara, kata saatnya akan tiba ini, itu tuh dalam uh, bahasa aslinya itu jam loh, hour gitu. Dalam bahasa aslinya. Jadi saat itu cepat sekali gitu. Makanya di dalam saudara kalau lihat di sini, gimana ya? Nih, sekejap mata, sekejap mata. Jadi sekejap mata. Jadi
hal ini akan terjadi pada saatnya akan tiba itu kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu jam, hanya pada jam itu gitu ya. Pada saatnya akan tiba, sebab pada jam itu bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi bangkit untuk hidup yang kekal dan bangkit untuk dihukum. Lukas 14 ayat 14 ya. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasan pada apa? Hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi memang ada hari kebangkitan orang-orang benar itu, ya. Di mana itu terjadi pada saat Kristus datang, ya. Kristus datang, ya. Nah, kejadiannya itu kapan, Saudara? Nih, ya, kejadiannya itu kapan? Sebab pada waktu tanda diberi, ya. Kalau di dalam uh, kalau di dalam 1 Korintus 15 itu dikatakan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, ya. Jadi pada waktu tanda diberi, dan dikatakan di sini pada waktu tanda diberi itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya. Nah, ini sebenarnya sangkakala yang ketujuh nih, ya. Sangkakala yang ketujuh nih, ya, berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ini di sini dikatakan pada waktu bunyi nafiri terakhir, ya. Jadi sebelum eh, cawan murka Allah, Saudara, itu terjadi. Nah, itulah hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, kebangkitan di sini bicara mengenai kebangkitan tubuh, bukan yang kebangkitan jiwa yang kita udah cerita kemarin, ya. Ini kebangkitan tubuh ini, hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi? Nah, ini ya, yang mewakili itu tuh 2 ayat ini nih, di dalam Alkitabnya. 3 ya, ini ya. Apa yang terjadi? Tuhan sendiri turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit dahulu, ya, akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini kata ini selalu ini ya, teman-teman. Tuhan turun dari surga dan kita menyongsong Tuhan di angkasa. Ini yang dibilang perjumpaan yang indah, ya. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu sama dengan yang di 1 Korintus 15 ini, Saudara, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita akan diubah, ya. Dalam sekejap mata pada waktu nafirit yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Ini ya, hari kebangkitan orang-orang benar. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi, dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi, ada perubahan, ya, ada perubahan. Nah, perubahan ini ya, teman-teman, itu pakai kata metaskematico, ya. Metaskematik. Jadi meta, ya, tahu nggak? Metafisika, ya, sesuatu yang lebih, beyond gitu. Jadi memang ada kualitas yang lebih. Seperti tadi yang saya cerita, ya. Tubuh Yesus sebelum mati dan tubuh Yesus setelah bangkit. Itu ada tubuhnya tetap daging loh, ya, daging. Ya, aku bukan hantu, ada daging dan tulang, daging. Tapi kok murid-murid nggak mengenali? Nah, mirip nih sama kita nih. Rupanya memang ada perubahan. Diubah. Ini kalau kita lihat di Filipi 3, dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya. Jadi mengubah di sini nih metaskematico. Jadi mirip sama kalimat menyamar. Kalau saudara pernah dengar ayat iblis yang menyamar seperti malaikat terang, itu pakai kata metaskematico. Itu artinya menyamar, itu artinya dia masih dia nggak aslinya.
masih orang yang sama kan? Hanya apa? Hanya dalam rupa yang berbeda kan? Menyamar, ya kan? Nah itu. Dari situ bisa kita tangkap, oh, eh, mengubah tubuh ini rupanya tubuh yang punya elemen yang sama tapi diubah gitu. Nah, perubahan itu apa, teman-teman? Termasuk ke bagian itu ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ini adalah pasal terpanjang dari semua tulisan Paulus. Pasal terpanjang dari semua tulisan Paulus. Sampai 58 ayat. Ya, diakhiri dengan ayat pamungkas yang hebat itu ya. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ya. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 35 berkata begini, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, kita harus selalu belajar, ya. Kita harus selalu belajar bagaimana yang di awal saya tadi sampaikan ya, bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dan di Yohanes pasal 14 ayat 19 dikatakan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya. Jadi kebangkitan orang-orang benar itu adalah kebangkitan tubuh orang-orang benar itu adalah kebangkitan yang mengikuti jejak kebangkitannya Kristus. Gitu, ya, mengikuti jejak kebangkitannya Kristus. Ya. Artinya apa? Nah, artinya apa? Kristus dikatakan dia yang pertama bangkit. Padahal banyak orang lain yang bangkit. Artinya apa? Itu artinya dia bangkit, artinya hidup dan tidak mati lagi. Ya, dia hidup dan tidak mati lagi. Nah, bagaimana orang mati dibangkitkan? Ya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Ayat 40 dari pasal tersebut berkata begini, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Jadi saya ringkas-ringkas nih teman-temannya supaya kita bisa lebih singkat. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi, nah saudara udah mulai bayangin yang tadi saya jelaskan di depan, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain dari kemuliaan tubuh duniawi. Bisa ya? Senang sekarang ya? Waktu Yesus belum sebelum mati dan kemudian dia bangkit juga beda. Tahu nggak kemuliaan tubuh surgawi sebelum dan sesudahnya beda Yesus itu? Nah ya, pasti berbeda ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini dijelaskan nih. Ini tubuh surgawi dan tubuh duniawi itu apa gitu. Ini dijelasin di dalam 3 ayat ini. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. 2. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 3. Ditaburkan dalam tubuh alamiah dan dibangkitkan dalam tubuh rohania. Saya ada buat ini ya, kesimpulan slide di situ. Coba kita lihat ya. Ini ya, screen. Jadi dari 1 Korintus 15 tadi ya. Jadi ada yang kontras kan teman-teman ya. Jadi tubuh sorgawi, tubuh alamiah dikatakan tadi ya, sama tubuh sorgawi itu rupanya beda kan? Ya. Nah, apa perbedaannya? Kontrasnya itu tubuh sebentar ya. Ayat 40 pasal 1 Korintus 15 itu katakan ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi sebelum saya jelaskan itu kayaknya lebih bagus ini nih. Nah, bagus cerita ini dulu nih. Cerita ini nih, ada yang bagus di sini. Biar agak nyambung dikit ya, karena jadi dikatakan ini saudara ya. Kan gini.
Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Terus dibahas di sini nih. Manusia pertama, ini yang bagian ini teman-teman. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Jadi kalau kita lihat tubuh duniawi, gitu ya, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Jadi makhluk-makhluk alamiah tadi ini ya, tubuh duniawi. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu, tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Gitu ya. Jadi itu kelihatan ya. Jadi ada makhluk ya, ya, ada manusia, ada makhluk yang alamiah, yang jasmania. Terus ada yang surgawi, makhluk-makhluk surgawi, ya. Dan itu kita dikasih gambaran, ya, kita dikasih gambaran ada rupa yang alamiah dan ada rupa yang surgawi, gitu. Jadi ada tubuh yang surgawi, ada tubuh yang duniawi. Nah, ini dijelaskan cirinya dalam 3 hal itu. Kontras antara yang binasa dan yang tidak dapat binasa. Sakit, ya, patah tulang, gitu ya. Dari antara yang binasa dan yang tidak binasa. Tidak dapat binasa. Jadi tidak dapat binasa. Kontras kedua, antara kehinaan. Kehinaan itu, saudara tahu nggak kehinaan yang paling tinggi dalam kehidupan atau ya kehidupan manusia? Apa kehinaan yang paling tinggi dalam kehidupan manusia? Yang paling hina gitu. Itu adalah kematian kan. Gitu. Dia tidak bisa buat apa-apa. Jabatan, kekayaan, kekuasaan gitu. Itu di situ sirna kan saudara ya, tidak bisa melawan ya, kehinaan dibandingkan dengan kemuliaan gitu. Kontras. Yang ketiga dari ayat itu kelemahan dan kekuatan. Nah, di surga itu melayani, kata Wahyu 22 ya, dan hamba-hambanya akan melayani dia siang dan malam. Saudara coba tanya nih, pelayan full timer, khotbah 8 kali dalam 1 hari, kuat nggak? Terus mungkin kuat, pulang ke rumah masih doa malam gitu ya, puji-pujian gitu. Kemudian jam 4 pagi udah bangun untuk doa pagi. Kuat? Nah, tubuh surgawi itu akan kuat gitu ya. Kontras ketiga kan, kekuatan ya, antara kelemahan dan ya tubuh duniawi, tubuh surgawi itu memiliki kekuatan. Kontras keempat, nah, antara tubuh alamiah dan tubuh rohania. Ini dibahas secara rinci sebenarnya di 1 Korintus 2 ayat 14-15 ya. Tubuh alamiah, soma psikikon, dan tubuh rohania, soma pneumatikon. Ada nggak saudara yang bisa lihat sesuatu sini? Psiki, ya, psikis. Jadi ketahuan psikis ya. Ini pneuma. Jadi ada roh ya. Nah, coba kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 14-15. Rupanya kata itu ya, pneuma sama psiki tadi itu udah dipakai di depan oleh Paulus ya di pasal yang kedua. Tetapi manusia duniawi, nah, jadi muncul ya, manusia lebih jelas ya. Kalau ini kan tubuh alamiah. Jadi disebut di sini manusia duniawi. Jadi tubuh alamiah ini atau ya tubuh duniawi ya, yang di atas ini, tubuh duniawi sama dengan tubuh alamiah ya,
itu sama dengan manusia duniawi. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Itu sama dengan Roma pasal 7 itu, Roma pasal 8 tadi, ayat 7. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 7 itu memang tidak mungkin baginya. Gitu ya. Karena kenapa? Karena itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, dia tidak dapat memahaminya. Ya. Makanya itu harus diubah kan gitu. Punya natur dosa itu ya, keinginan-keinginan hukum-hukum lain yang ada di dalamnya. Yang terus katanya berjuang melawan atau bertentangan. Berseteru gitu ya dengan Allah. Nah, tetapi manusia rohani, manusia rohani ini itu adalah tubuh rohania. Itulah tubuh surgawi. Saudara bisa sama dengan tuh di situ ya. Tetapi manusia rohania menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Tidak dinilai oleh orang lain. Nah, tetapi kata kuncinya ada di sini, saudara. Jadi manusia rohani itu ya dia menerima apa yang berasal dari roh Allah. Oke? Ya, itu ya. Nah, itulah kira-kira ya. Bagaimana orang mati nanti dibangkitkan? Oh, rupanya dia akan dibangkitkan dengan tubuh surgawi, gitu ya. Dan tubuh surgawi itu, nah, kita baca di bagian di bawah, ya. Nggak bisa saya naikkan lagi ini, ya. Ini ya. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah, teman-teman, jadi tubuh surgawi itu, ya, manusia rohani itu atau tubuh rohaniah itu immortal, namanya immortal. Dalam bahasa ini nih, ya, di dalam 1 Korintus ini dikatakan dia itu mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, tidak dapat mati ini Athanasian. Itu yang terkenal dalam ini ya, di dalam perjanjian baru ya. Athanasian atau immortal, artinya tidak dapat mati. Nah, saudara ingat tadi kenapa Yesus dikatakan dia yang pertama bangkit? Nah, itu karena apa? Dia hidup selama-lamanya. Artinya tidak mati lagi. Gitu. Kalau teman-teman ingat kemarin sebenarnya saya kasih satu ayat. Lukas. Ya kan? Bahwa orang benar itu dia akan hidup dan mereka tidak akan mati lagi. Ya. Nah, ini karena apa? Karena mereka menggunakan tubuh surgawi, ya. Jadi mereka itu dikatakan ya tidak dapat binasa. Ya. Karena yang dapat binasa itu hanya mengenakan yang tidak dapat binasa, ya. Dan yang dapat mati ini, gitu, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, ya. Tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, ya, yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Ini saudara ya, maut telah ditelan dalam kemenangan, gitu. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, ya, itu adalah satu peristiwa yang kita bahas kemarin ya. Ketika tubuh kita diubah menjadi serupa dengan tubuhnya Kristus yang mulia itu berarti disebut tubuh surgawi, gitu ya. Itu tubuh surgawi.
Artinya yang immortal, artinya yang memang tidak dapat binasa. Artinya yang tidak dapat mati lagi. Artinya hidup selama-lamanya. Nah, eh, apa nih? Tidak dapat mati lagi gitu. Tidak dapat mati lagi. Nah, itulah disitulah ya. Disitulah titik di mana maut ya, maut maut telah ditelan dalam kemenangan. Sama persis nih, sama persis. Maut di manakah sengatmu? Gitu. Yang ketiga, dan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Saudara kalau baca 3 frasa ini di dalam Alkitab, jadi terasosiasi itu pikirannya, terhubung tuh. Wah, ini ketika kita itu mengenakan tubuh surgawi, yaitu yang immortal, yaitu yang Athanasian, yang tidak dapat mati lagi. Gitu. Inilah kenapa dibilang maut di mana kesengatmu. Dan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Gitu. Ya. Nah itu saudara ingat ya, ketika Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Bapaknya, kepada Allah Bapa, supaya di Allah itu semua di dalam semua, gitu ya. Itu ketika tiba kesudahannya ya, tiba kesudahannya itu adalah ketika nafiri terakhir itu, ketika sangkakala Allah itu bunyikan. Nah, itu adalah apa? Itu adalah hari kebangkitan orang-orang benar, di mana tubuhnya yang hina, tubuh yang fana itu diubah menjadi serupa dengan tubuhnya Yesus, yaitu tubuh surgawi. Ada nggak kualitasnya yang berbeda? Ada ya, udah jelas ya. Bisa tembus masuk ke material kan, gitu. Pintu-pintu terkunci, Yesus masuk. Gitu. Tapi tetap ada tulang dan daging. Nah, tapi kalau begitu bagaimana dengan ayat ini? Baru saya baca ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Tapi kan saudara menggunakan apa? Yang tidak dapat binasa, kan? Bukan yang binasa, kan? Gini ya. Bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam yang tidak dapat binasa. Tapi kan saudara menggunakan yang tidak dapat binasa, gitu. Ya, yang tidak dapat binasa itu adalah yang tidak dapat mati, dan itu adalah manusia rohani, itu adalah tubuh rohani, atau itu adalah tubuh surgawi, gitu. Ya. Jadi yang dimaksud daging dan darah di sini itu adalah yang binasa. Yang mana itu? Ya, tubuh juga, soma, tubuh alamiah. Ya, ya, yang apa? Yang ada yang mengalami kehinaan, yang mengalami kebinasaan, yang mengalami kelemahan, gitu. Dan itulah tubuh duniawi, gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita menantikan ya, Filipi pasal 3 kan, kita menantikan Yesus Kristus ya, yang akan yaitu juru selamat kita ya, untuk mengubah tubuh kita ini itu menjadi serupa dengan tubuhnya. Sekarang saudara udah lebih clear kan? Oh, dari tubuh yang alamiah menjadi tubuh surgawi, atau tubuh yang duniawi menjadi tubuh surgawi. Dan tubuhnya itu seperti itu ya, gitu ya. Bisa makan, tetapi yang menarik tidak persis sama. Kenapa? Wah, Maria Magdalena nggak mengenali tubuh Yesus. Murid-murid yang berjalan bersama dia ke Emmaus nggak mengenali loh. Murid-murid di dalam ruangan itu, di dalam diskusi itu dengan mereka di pagi hari itu, mereka tidak percaya, gitu. Ya, mereka tidak percaya. Jadi memang ada sesuatu yang memiliki kualitas. Nah, kualitas ini pasti bicara mengenai kualitas serupa dengan tubuhnya yang mulia. Artinya memang kaitannya sama kemuliaan, gitu ya. Jadi selain bahwa hal yang binasa itu artinya kehinaan,
kelemahan gitu ya. Itu diubah menjadi tidak dapat binasa. Dan kemudian yang dapat mati itu menjadi tidak dapat mati, immortal, athanasian gitu. Ya. Kristus yang menjadi sulung pertama bangkit artinya dia hidup untuk selama-lamanya. Dia tidak mati lagi, ya. Sama seperti orang benar, kamu pun katanya, aku akan hidup menurut Yohanes 14 ayat 9 tadi. Aku akan hidup dan kamu pun akan hidup selama-lamanya. Amin. Kita tutup dalam doa yang Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman kebenaran ini. Jadilah penerang di dalam ruang hati kami, supaya tersingkap seluruh kebenaran-Mu menjadi kekayaan. Karena itu yang akan mengilhami kami Tuhan, supaya pengharapan kami ini kami labuhkan ke satu cinta kami, yaitu berjumpa dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau, selama-lamanya di dalam kerajaan. Itu kerinduan kami, keinginan kami, untuk beralih dari hidup ini Tuhan, untuk menetap pada Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau mencurahkan kekuatan yang baru, yaitu sukacitamu di dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengalir, supaya kami bisa menikmati kehadiran-Mu senantiasa dalam hidup ini. Dan kami dapat menikmati juga pencerahan-pencerahan, yaitu hikmat-hikmat yang Tuhan boleh curahkan di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengatasi Tuhan segala permasalahan yang ada di dalam hidup ini. Untuk kami dapat lewati sebagai pemenang dalam hidup ini. Bagi kemuliaan nama. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-hambamu yang ada dalam Zoom Fellowship ini. Ketika mereka mencari Engkau. Biarlah Engkau dan menampakkan diri. Menyatakan kehadiran kepada mereka. Bagaimana mereka dapat menikmati kehadiran-Mu sejak dari sini Tuhan. Dan kalau Engkau hadir dalam hidup mereka, hamba yakin dan percaya, mereka akan Engkau pulihkan, Engkau akan sembuhkan, mereka Engkau akan angkat semua kelemahan-kelemahan mereka. Mereka akan menikmati kekuatan daripada Engkau. Kami percaya Engkau akan menyatakan kekuatan kekuasaan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman itu akan terus berbuah 30, 60, sampai 100 kali ganda dalam hidup kami. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur melalui putra tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat, gembala sahabat kami yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau yang percaya, yang diberkati, yang bersuka cita, bersama dengan saya katakan, amin. Amen. Amin. Amin.